Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih. Ya, Ibu. Ya. Perkenalkan, nama saya Suli. Saya perawat dari mahasiswa perawat dari Rikes Unima. Pada kesempatan hari ini, saya datang kemari untuk melakukan penyuluhan kesehatan atau pendidikan kesehatan tentang coronavirus 19 atau COVID-19. Nanti prosedurnya kita akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, cara penyebaran dan pencegahannya. Kemudian nanti kita bisa tanya jawab jika ada yang Ibu tanyakan. Gitu, oke? Nanti kira-kira sekitar 10 menit ya, Bu. Oke. Apakah sudah siap, Ibu? Ya, sudah siap. Sepertinya sepertinya ya. Ya. Ya, Ibu. Jadi sebelumnya apakah Ibu sudah tahu tentang corona atau COVID-19 itu apa? Saya lihat ya, dengar-dengar itu corona itu virus ya, virus yang menyerang tubuh gitu. Ya, cuma itu aja. Ini sekarang saya jelaskan dulu ya, Bu. Yang pertama yaitu tentang apa itu COVID-19. COVID-19 atau coronavirus 19 itu penyakit yang menular yang tadi seperti Ibu sebutkan disebabkan oleh jenis virus yaitu virus corona. Virusnya itu merupakan virus jenis baru yang ditemukan sebelumnya kan belum ada ya, Bu. Penyakit corona ini baru ditemukan pada bulan Desember 2019 di Wuhan, China. Ya. Terus kalau tentang penyebaran COVID-19 sendiri, ini COVID-19 itu bisa menyebar melalui percikan, Ibu. Misalnya kita bertemu dengan orang, terus orang itu batuk, ternyata dia memiliki membawa virus corona, nanti kita bisa tertular dari percikan udara tersebut. Oke. Terus ini sebelumnya memang sudah ada jenis corona, tapi beda jenis, Bu. Kalau dulu istilahnya namanya itu MERS yang di Arab itu loh, Bu. Tapi kalau yang corona sekarang ini merupakan varian yang baru. Itu. Terus ini tanda gejalanya, Ibu. Tanda gejala yang paling umum dari seseorang yang terkena penyakit corona itu antara lain demam, terus batuknya batuk yang kering itu, lalu juga ada merasa lelah di tubuh, tiba-tiba merasa lelah padahal tidak beraktivitas banyak. Selain itu ada juga gejala lain yang jarang dikeluhkan, tapi sebagian orang yang terkena virus ini mengeluhkan hal tersebut, seperti misalnya rasa nyeri di tenggorokan, terus hidung tersumbat, terus ada diare juga, terus ada juga banyak yang mengeluh tidak bisa membau, Ibu, atau indera penciumannya menghilang sama indera perasanya menghilang, tidak bisa merasakan rasa makanan lagi, seperti itu. Terus yang terbaru juga ada ruam pada kulit seperti kasus pada artis yang terkena virus siapa, Bu? Dewi Persik itu kan kulitnya ruam-ruam itu juga bisa kena virus corona itu. Gejala-gejala ini biasanya dirasakannya tidak langsung semua dirasakan, tapi secara bertahap. Selain itu ada pula orang yang terkena virus tapi dia tidak merasakan gejala, istilahnya adalah orang tanpa gejala atau OTG. Nah, orang tanpa gejala inilah yang juga tanpa disadari dia membawa virus, terus dia tidak merasakan, terus berpotensi untuk menularkan kepada orang lain, seperti itu. Lalu yang selanjutnya kita ini tentang pencegahan COVID-19. Ini yang penting, Ibu, bagaimana kita menjaga diri kita agar terhindar dari paparan virus COVID-19 ini. Yang pertama, kita bisa melakukan cuci tangan, Bu. Cuci tangan dengan air mengalir, juga dengan menggunakan sabun. Tadi kan virus corona itu merupakan virus yang diselubungi oleh lapisan lemak. Nah, dengan diberikan sabun maka harapannya lapisan lemak itu meluruh, lalu virusnya bisa mati, seperti itu. Kemudian juga hindari untuk berjabat tangan dengan orang. Kenapa hal ini diperlukan? Karena seperti tadi dijelaskan ya, virus corona itu kan penyebarannya melalui percikan. Ditakutkannya ketika orang lain dengan membawa virus itu kemudian dia menempel di tangannya, kita berjabat tangan dengan orang tersebut, ditakutkan virus itu akan berpindah tangan kepada kita yang berjabat tangan, seperti itu.
Selain itu juga menggunakan desinfektan. Ini dilakukan semisal kita di suatu tempat ternyata tidak ada sabun ataupun air mengalir yang bisa digunakan untuk cuci tangan, kita bisa menggunakan desinfektan untuk mengganti cuci tangan tersebut seperti itu. Lalu juga menghindari kontak, Bu. Menghindari kontak itu maksudnya kita meminimalisir untuk bertemu di kerumunan orang yang banyak, karena seperti yang dijelaskan tadi kan bisa saja ada orang tanpa gejala yang dia tidak merasakan keluhan, tapi ternyata dia membawa virus tersebut dan tanpa sadar menularkan kepada orang lain. Seperti makanya kita perlu untuk menghindari kerumunan terlebih dahulu, gitu ya Bu. Lalu selanjutnya gunakan masker. Ini Bu dan tepat sekali menggunakan masker. Tujuan dari penggunaan masker ini kan virus itu tadi menyebar melalui percikan udara, makanya menggunakan masker untuk sebagai benteng pelindung kita untuk menutupi mulut dan hidung supaya tidak terjangkit virus corona itu. Dan yang terakhir adalah menjaga jarak. Nah, kenapa perlu menjaga jarak? Karena tadi kan virusnya menyebar melalui percikan. Dengan menjaga jarak diharapkan supaya ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, terus orang tersebut tanpa sadar mengeluarkan percikan, dan kita bisa terhindar dari terkena percikan tersebut. Soalnya kita sudah menjaga jarak. Seperti itu, Ibu. Ini sudah selesai untuk yang saya sampaikan. Ada yang ditanyakan, Ibu? Untuk corona itu yang diserang itu apakah orang tua aja atau anak-anak aja, kan? Gimana ya, Mbak? Tidak selalu, Ibu. Semua orang bisa saja terkena virus corona. Bisa anak kecil, orang dewasa, sampai orang yang sepuh pun bisa terkena. Tidak memandang bulu siapa. Kalau misalnya dia beresiko saat kontak erat dengan pasien terpapar, maka dia juga bisa beresiko untuk terkena. Terus untuk tingkat keparahannya sendiri itu tergantung tiap orang berbeda-beda, Bu. Kalau misalnya daya tahan tubuh seseorang itu bagus, bisa saja dia terkena virus tapi badannya tetap tidak ada gejala apa-apa gitu. Terus bisa juga seseorang ketika daya tahannya tubuh rendah terus dia terkena virus, akhirnya kondisinya semakin memburuk seperti itu. Ada ya, Bu. Dan ditanyakan lagi, obatnya itu apa ya, Mbak? kalau sampai saat ini obat yang secara pasti untuk mengobati virus corona itu belum ada, Ibu. Yang ada adalah untuk mengobati tanda gejalanya, terus diberikan antibiotik untuk mengurangi dampaknya supaya tidak terlalu membuat keadaan menjadi semakin buruk. Seperti itu. Berarti sudah jelas ya? Gitu. Sudah. Kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan lagi, sekarang gantian saya yang bertanya kepada Ibu. Kita untuk mengevaluasi lagi kira-kira Ibu sudah bisa menangkap apa yang saya sampaikan atau belum, tentang apakah corona COVID-19 itu apa, Ibu? Itu virus yang menyerang tubuh ya. Yang akan dengan corona itu. Kalau penyebarannya melalui apa, Ibu? Kita bisa lewat itu percikan. Terus tanda gejalanya, Ibu, yang secara umum batuk, demam, sama diare. Terus untuk menjaga supaya kita terhindar dari virus corona, apa yang bisa dilakukan, Ibu? Tadi itu cuci tangan pakai sabun, kalau tidak ada kita pakai alkohol atau pakai yang itu yang buat cuci tangan itu. Terus kita harus selalu pakai masker, jaga jarak, kita minimalkan untuk saling bertemu dengan orang. Berkumpul di tempat orangnya. Seperti itu, Ibu. Ini pendidikan kesehatan tentang COVID-19 sudah selesai. Terus ini alhamdulillah, Ibu, semoga dapat bermanfaat untuk Ibu. Nanti Ibu bisa juga menularkan ilmu yang sudah Ibu dapatkan ini kepada orang lain supaya kita bersama-sama saling menjaga dan terhindar dari virus corona itu. Sebelum saya pamit, kita bisa berdoa bersama dulu, Ibu, supaya kita diberikan kesehatan, keselamatan ya. Nanti dalam doakan Ibu yang mengamini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana nasi adil dosa isyir dan syakir lazib ala syifa upa wa syifa ala wajib sakoma. Amin. Sudah, Ibu, nanti untuk rencana tindak lanjutnya apabila Ibu masih memiliki pertanyaan yang belum terjawabkan atau tiba-tiba
juga ingin bertanya, nanti bisa menghubungi hotline yang sudah ada disampaikan ya Bu. Ya.